Keluarga Nenek Salbiah, 83 tahun, yang menjadi korban tabrak lari pengendara mobil mewah di Simpang 3 Bumi Ayu, Kota Bengkulu pada 26 Agustus lalu, Rabu pagi mendatangi Mapolresta Bengkulu. Mereka mempertanyakan perkembangan laporan kasus yang telah mereka layangkan pasca kejadian lalu. Pasalnya hingga hampir 1 bulan berlalu, belum ada itikat baik dari pelaku untuk menemui korban. Keluarga tidak menuntut banyak, hanya meminta pelaku untuk menyerahkan diri dan menyampaikan permohonan maaf langsung kepada mereka, terutama kepada Nenek Salbiah. Tanggung jawab, kan? Tidak bertanggung jawab, seakan-akan yang ditabraknya itu adalah seorang hewan, anak ayam. Itu kira-kira begitu. Tapi kami sangat-sangat optimis bahwa orang yang menabrak ibu kami itu, yang pertama kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Harapan itu, orang itu yang pertama kami kiranya supaya dapat menyerahkan dan bisa untuk menemui kami secara baik-baik. Itu aja. Maaf, ya, gitu aja. Kami permintaan cuma itu, enggak banyak. Itu. Sementara itu, Kasat Lantas AKP Ferry Oktaviari Pratama mengatakan, usai menerima laporan, pihaknya telah menyelidiki dan memeriksa 10 saksi, termasuk pengendara mobil bacalek yang berada tepat di belakang mobil pelaku. Namun hingga kini polisi belum bisa memastikan apakah mobil bacalek tersebut masuk dalam iring-iringan mobil pelaku. Berkaitan dengan kejadian laka tabrak lari di Simpang Bumi Ayu yang melibatkan antara roda 4 dan roda 2, saat ini sedang proses sidik. Oleh kita periksa beberapa saksi, begitu juga beberapa kamera CCTV sudah kita lakukan pemeriksaan. Ini kita sedang mencoba bekerja sama dengan tim IT untuk lebih memperjelas hasil daripada rekaman CCTV. Jadi berapa saksi yang sudah Sampai dengan saat ini sudah 10 saksi yang kita periksa. Termasuk mobil rangkaian yang ada bacalek gitu ya? Ya, yang diduga rangkaian. Selain itu, polisi juga telah memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi dan mengetahui identitas kendaraan pelaku. Jika terbukti melakukan tabrak lari, pelaku akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan hukuman 3 tahun dan ditambah hukuman 3 tahun lagi jika mengakibatkan korban luka berat. Sementara kondisi Nenek Salbiah hingga saat ini tidak bisa berjalan akibat patah tulang di pergelangan kaki kirinya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang janda muda beranak 1 di Kabupaten Kepahyang harus berurusan dengan polisi Satres Narkoba Polres setempat. AS 26 tahun, warga desa Pulau Geto, Kecamatan Merigi ini kedapatan menyimpan dan mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba AKP Todorio Tambunan membenarkan hal tersebut. Pelaku ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Kepahyang Rejang Lebong, Simpang Kota Bingin, Kecamatan Merigi pada Senin malam. Selain menyita 2 paket kecil sabu-sabu dan 1 paket sisa pakai, polisi juga menyita sepeda motor sebagai barang bukti. Diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap barang, itu berupa 1 unit sepeda motor, kemudian kita melakukan pengecekan dan kita dapatkan yang disaksikan oleh masyarakat di lokasi penangkapan bahwa barang bukti yang kita temukan berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu ditempatkan di plat sepeda motor depan. Sementara itu AS saat ditanyai sejumlah awak media hanya bisa menangis karena menyesali perbuatannya. Janda beranak 1 ini mengaku tergoda mengkonsumsi narkoba karena terbujuk rayu temannya. Dikasih kawan, ditawari. Pasti itu pas lagi mandu lagu tuh makai marah. Tidak. Kalau makai mana? Di rumah. Rumah kawan kalau makai. Jadi lama-lama kecanduan saya tuh. Di komunitas kawan-kawan kau tuh lah. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa dan terancam akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang.
Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bersama tim Buser Polresta Bengkulu meringkus pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebelum diringkus, DA 23 tahun bersembunyi dalam lemari dan meminta temannya untuk menguncinya dari luar. Meski demikian, pelaku tetap bisa ditemukan dan langsung digelandang ke Mapolresta Bengkulu. Dari pemeriksaan, pelaku mengakui telah mencabuli dan menyetubuhi korban yang masih berusia 15 tahun. Adapun modusnya dengan memacari dan melancarkan bujuk rayu hingga korban terperdaya. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Amankan satu orang laki-laki umur 23 tahun dengan inisial DA bahwa ianya telah melakukan persetubuhan terhadap anak. Ya, bahwa pelaku kita amankan pada hari Sabtu tanggal 9 dan memang benar pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya pelaku kita tetapkan tersangka dan selanjutnya kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Umur berapa Bang ini? Masih 15 tahun. Warga Kota Bengkulu Bang? Ya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini apa? Ya sebenarnya ini yang pasti ada hubungan dan mungkin bisa melancarkan aksinya mungkin ditambah dengan bujuk rayu yang dilakukan pelaku terhadap si korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa di unit PPA Polresta Bengkulu dan terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Warga Kelurahan Pasar Kepahyang, Kecamatan Kepahyang, mengeluhkan air sumur yang diduga tercemar BBM Stasiun Bahan Bakar Umum atau SPBU. Tidak hanya berubah warna dan mengeluarkan bau menyengat, namun air sumur warga di kawasan ini juga menyala jika didekatkan dengan api. Menurut warga, kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Akibatnya mereka saat itu membeli air bersih menggunakan galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terakhir itu mulai muncul. Iya. 15 Pak. Iya. Pemerintah mandor terakhir. Artinya sumur kita udah tidak bisa dipakai lagi ya? Kalau sampai sekarang tidak bisa dipakai lagi karena tidak layak. Tidak layak minum, tidak layak konsumsi lah ya? Iya. Yang sekarang itu bisa kita lihat ini Pak. Lebih banyak daripada air Pak. Parah Pak. Ini tadi diambil dari orang dari lingkungan RT, lingkungan hidup, kesehatan. Terus ditumpahkan di sini, maaf ini ada bekas tumpahannya ya. Nah, itu, terus dibakar hidup. Bisa. Boleh cek airnya Pak ya? Iya. Bisa kita cek airnya. Bisa. Air gitu tuh. Ada baunya pun. Kasonya juga ada rasa-rasa minyak. Rasa bau ada ya? Air itulah yang kita gunakan untuk masak itu berarti beda ya? Terpaksa beli aqua. Jadi tidak bisa lagi digunakan lagi. Tapi ya untuk kamar mandi, siram-siram kamar mandi. Oh, siram kamar mandi. Memang dia tuh ada minyak-minyaknya yuk. Baunya, minyaknya ya. Bau ya gitu. Udah lama juga lah. Hampir 1 bulan lebih. Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti hal tersebut agar air sumur ini bisa mereka gunakan kembali. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang.